got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys to the Salam, perkenalkan nama saya Ridho Esa Putra Zaluhu, NIM 4202327013, kelas 2A, jurusan Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil bangunan kafe saya dengan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Baik, saya akan menjelaskan lokasi tapak terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Lokasi tapak mempunyai luas sebesar 500 meter persegi dengan KDB 300 meter persegi dengan bangunan kafe 20 kali 25 meter persegi. Baiklah, ada 7 data analisis size. Yang pertama, arah matahari. Kedua, kebisingan. 3, drainase. 4, aksesibilitas. 5, utilitas. 6, vegetasi. Dan 7, view. 1. Arah matahari. Arah matahari terbit. Pagi, cahaya matahari pada tampak sekitar pukul 6 sampai 9 tidak terlalu terik dan menyikulkan. 2. Matahari siang, cahaya matahari pada tampak sekitar pukul 9 sampai jam 2 merupakan tingkat dengan panas dan radiasi paling tinggi. 3. Matahari sore, cahaya matahari sore pada tampak sekitar pukul 3, panasnya berkurang namun cenderung menyilaukan. Respon yang pertama, tapak menghadap ke arah barat laut. 2. Pada sisi kiri tapak ditanami vegetasi, merupakan perpohonan untuk mengurangi cahaya matahari pada saat siang masuk ke dalam bangunan, sehingga menyebabkan panas serta silau. 3. Pada sisi depan tapak ditanami vegetasi beberapa perpohonan. Pada saat sore hari, sinar matahari tidak akan menyilaukan mata pengunjung. Lanjut, kebisingan. Yang pertama, tingkat kebisingan tertinggi bersumber dari depan Jalan Abdul Rahman Saleh di Gang Tunas Bakti. 2. Tingkat kebisingan rendah berasal dari bagian kanan dan belakang tapak yang merupakan bangunan kafe internasional. Analisis. Yang pertama, kebisingan tinggi di sisi depan kiri dapat memberikan dampak kurang baik di mana beberapa jenis ruangan di dalam sebuah kafe memerlukan ketenangan. 2. Memerlukan peredam suara terkhusus bagian depan dan kiri tapak. Respon. Yang pertama, meredam kebisingan dengan upaya menanam beberapa pohon terutama di area yang memiliki kebisingan tinggi. 2. Area membutuhkan ketenangan, tidak boleh diletakkan dengan sumber kebisingan. 3. Bangunan dijauhkan dari sumber keramaian setidaknya 14 meter. Lanjut. 3. Drainase. Yang pertama, pada tapak sudah terdapat saluran drainase dan area sarapan merupakan daerah yang ditanami pohon. 2. Kondisi saluran drainase pada bagian depan tapak lancar. Analisis. Yang pertama, pada bagian depan tapak aman dari genangan air karena terdapat saluran air yaitu parit. 2. Area sebelah kiri tapak cukup aman dari genangan air dikarenakan air linear. Respon. Yang pertama, perawatan dan kebersihan saluran drainase diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyumbatan. 2. Area sebelah kiri tapak sebaiknya diberi penutup saluran agar mudah surut ketika musim hujan. Lanjut, nomor 4, aksesibilitas. Yang pertama, tapak terletak di tempat di tepi Jalan Abdul Rahman Saleh, Gang Tunas Bakti. 2. Tapak berbatasan langsung dengan parit di bagian depan dan samping dan bisa diakses lewat sisi kiri dan depan bangunan. Analisis. Yang pertama, tapak memiliki aksesibilitas pada bagian kiri bangunan namun sedikit dikarenakan banyak kendaraan yang lewat.
2. Tapak memiliki aksesibilitas rendah di bagian kanan dan belakang tapak karena berbatasan dengan bangunan rumah tinggal. Respon yang pertama, pembuatan jalur masuk dan keluar kendaraan di bagian depan tapak. 2. Penutupan akses kendaraan dari sisi kiri tapak agar tidak mengganggu kendaraan yang lewat. 3. Area kiri tapak digunakan untuk jalur masuk dan keluar penjalan kaki. Lanjut nomor 4, aksesibilitas. Yang pertama, tapak terletak di tempat di tepi Jalan Abdurrahman Saleh, Gang Tunas Bakti. 2. Tapak berbatasan langsung dengan parit di bagian depan dan samping dan bisa diakses lewat sisi kiri dan depan bangunan. Analisis. Yang pertama, tapak memiliki aksesibilitas pada bagian kiri bangunan namun sedikit dikarenakan banyak kendaraan yang lewat. 2. Tapak memiliki aksesibilitas rendah di bagian kanan dan belakang tapak karena berbatasan dengan bangunan rumah tinggal. Respon yang pertama, pembuatan jalur masuk dan keluar kendaraan di bagian depan tapak. 2. Penutupan akses kendaraan dari sisi kiri tapak agar tidak mengganggu kendaraan yang lewat. 3. Area kiri tapak digunakan untuk jalur masuk dan keluar penjalan kaki. Lanjut nomor 5, utilitas. Yang pertama, terdapat 4 buah lampu pada tapak, yaitu 1 di sisi kanan tapak dan 3 di sisi kiri tapak. 2. Pada sisi belakang tidak ada penerangan. Analisis. Yang pertama, tapak hanya memiliki percayaan di tempat titik pada bagian tapak. 2. Lampu jalan yang ada di tapak lebih mengutamakan fungsi benda sehingga percayaan lampu pada melalui hari bisa maksimal. Respon. Yang pertama, penambahan lampu sebanyak 3 bagian depan kiri dan belakang tapak sehingga menjadi 6 buah. 2. Mempertahankan pola lampu yang lebih terang sehingga percayaan maksimal. 3. Meletakkan lampu tidak terlalu jauh satu sama lain. 7. View. Yang pertama, tapak berada di tepi Jalan Abdurrahman Saleh di Gang Tunas Bakti. 2. Tapak bisa langsung diakses melalui depan dan kiri tapak. Analisis. Yang pertama, tapak bisa mudah dicari dikarenakan berada di tengah-tengah kota. 2. Di area sekitar tapak terdapat perpohonan yang bisa mengurangi sinar matahari. Respon. Bangunan ditetapkan mengarah ke jalan karena merupakan jalannya dan mudah diakses. 2. Pendekatan bangunan dengan lingkungan sekitar dibuat semarak mungkin sehingga mudah digunakan. Lanjut kesimpulan analisis site. 1. Arah matahari. Yang pertama, ditanami vegetasi di sekitar site, terutama di sisi kiri site. 2. Dibuat tembok atau pagar beton untuk menghadang panas matahari dan sisi kanan site. 3. Suatu jendela atau kaca bangunan kafe menggunakan kaca anti radiasi panas dan kaca veil agar tidak terlalu menyilaukan adanya cahaya alami. Lanjut nomor 2, drainase. Yang pertama, perawatan dan kebersihan saluran drainase diperlukan untuk menjaga agar tidak menjadi penyumbatan. 2. Area sebelah kiri tapak baiknya diberi penutup saluran agar mudah surut ketika musim hujan. Lanjut ketiga, kebisingan. Yang pertama, meredam kebisingan, upaya menanam beberapa pohon, terutama di area yang memiliki kebisingan tinggi. 2. Area yang membutuhkan keterangan tidak boleh diletakkan dengan sumber kebisingan. Lanjut nomor 4, aromatika. Yang pertama, pada bagian kiri, bangunan sebaiknya tidak diberi jendela agar asap tidak masuk ke dalam bangunan tersebut. Lanjut nomor 5, view keluar dan ke dalam. Diberi vegetasi tinggi di bagian kiri site untuk menghadang agar tidak perlu masuk ke site dan menambah kesan asri pada site. 2. Bagian kanan site dibuat pagar beton setinggi 2,5 meter sebagai pembatas antara site dengan gedung di sebelahnya. Lanjut nomor 6, sirkulasi. Yang pertama, sirkulasi diawat di jalur dari pertimbangan agar tidak macet. 2. Dibuat sirkulasi masuk kendaraan di bagian kanan site dan keluar kendaraan di bagian depan kiri site agar dapat diakses di kiri 2 jalan. Beberapa jalan yaitu yang pertama Jalan Abdurrahman Saleh dan Gang Tunas Bakti. Nomor 7, vegetasi. Yang pertama, penambahan pohon pada sisi belakang tapak berfungsi untuk memberikan udara yang bersih. 2. Pagar yang dapat dipakai lebih mengutamakan fungsi
dan keindahan sehingga tidak mengurangi nilai suatu bangunan. 3. Vegetasi dikelilingi shade dalam perbangunan tersebut. Lanjut, ada di sini adalah besaran ruang, yaitu ada beberapa bagian. Lanjut, besaran ruang yang kedua. Selanjutnya, karakter warna dan material, di mana ada beberapa warna di sini. Ada warna abu-abu, krim, putih tulang, coklat muda. Material: beton, batu alam, kaca, marmer. Dan selanjutnya, di mana ada penjelasan di sini. Karakter warna adalah kesan yang ingin ditampilkan dalam bangunan kafe. Ini adalah kesan rileks, nyaman, dan istimewa. Maka dari itu harus dipilih warna-warna yang memiliki kesan natural dan elegan. Warna-warna ini muncul dari material bangunan yang ada di dalam ruangan dan juga furniture yang ada. Selanjutnya ada karakter material, yaitu 1. Beton, pilihan sebagai material dinding yang kemudian akan dilapis cat. 2. Batu alam, dipilih untuk menambah estetika interior dengan kesan mewah. 3. Kaca, dipilih sebagai material utama dan juga menambah sifat transparan, menambah kesan modern dan istimewa. 4. Marmer, dipilih untuk kesan istimewa dan glamor. Lanjut, ada di sini organisasi ruang dan zoning. Lanjut, ini adalah salah satu sipren pada Jalan Abdurrahman Saleh di Gang Tunas Bakti yang akan dibangun kafe tersebut. Lanjut, ini adalah salah satu gambar denah yang akan dibangun kafe di Jalan Abdurrahman Saleh di Gang Tunas Bakti. Lanjut, ini adalah salah satu gambar kafe, yaitu tampak depan skala 1:100 dan tampak belakang skala 1:100. Lanjut, tampak samping kiri skala 1:100 dan tampak samping kanan skala 1:100.